Selamat datang di Praktikum SPT 2024, Modul 7 Pengendalian Kualitas. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah merencanakan produk, meramalkan permintaan, merencanakan material, dan juga merencanakan distribusinya. Nah, di sini itu akan dibahas mengenai pengendalian kualitas, di mana pengendalian kualitas ini untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sudah sesuai standar yang ada. Dengan tujuan praktikum, satu, praktikan dapat mengimplementasikan metode statistical quality control dan melakukan perbaikan dengan metode New Seven Tools. Dua, praktikan dapat melakukan perbaikan kecacatan produk. Tiga, praktikan dapat melakukan perhitungan dan analisa penyebab kecacatan produk. Dan ada pengertian kualitas menurut Aswari, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atas hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil itu dimaksudkan atau dibutuhkan. Ada pengertian kualitas produk juga menurut Winas, adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsinya meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai lainnya. Kenapa sih perusahaan perlu meningkatkan kualitas? Nah, peranan kualitas itu sangat penting karena untuk memajukan perusahaan. Dikarenakan suatu produk yang dihasilkan harus memiliki jaminan mutu atau kualitas terbaik sehingga konsumen dapat mempertahankan produk dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan tidak akan kehilangan pelanggannya. Nah, sebaliknya jika perusahaan tidak mempertahankan kualitas dari produk, maka produk tersebut bisa kurang diminati lagi oleh para pelanggan di pasaran. Kemudian ada pengertian pengendalian kualitas adalah suatu sistem kendali yang efektif untuk mengordinasikan usaha penjagaan kualitas dan perbaikan mutu dari kelompok-kelompok dalam organisasi produksi sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan utama dari pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. Nah, ada metode statistical quality control adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis kualitas suatu produk yang dihasilkan melalui data yang telah dikumpulkan dan diperiksa selama periode pengamatan. SQC diterapkan guna untuk mengetahui permasalahan cacat atau kerusakan pada produk serta mengetahui penyebab terjadinya cacat atau kerusakan tersebut. Nah, di SQC itu yang pertama ada tools process diagram atau diagram alir yang menunjukkan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan. Kemudian ada check sheet atau lembar pemeriksaan merupakan alat pengumpul dan penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkannya. Histogram atau suatu alat yang membantu untuk menentukan variasi dalam proses berbentuk diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Kemudian ada diagram Pareto atau grafik balok dan grafik baris yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhan. Fungsi dari diagram Pareto sendiri untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kemudian ada diagram tebar atau scatter diagram, merupakan grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel, apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak. Kemudian ada control chart atau peta kendali, merupakan suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Nah, di control chart atau peta kendali itu terdapat 3 batasan, yaitu ada central line atau garis pusat, yang kedua ada upper control limit atau batas kendali atas, dan yang ketiga ada lower control limit atau batas kendali bawah. Nah, yang ketujuh, diagram sebab akibat atau cause and effect diagram atau yang disebut juga fishbone diagram, berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan
dan punya akibat pada masalah yang dipelajari. Selain itu juga dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang berpengaruh dan punya akibat pada faktor utama tersebut yang dapat dilihat dari panah-panah yang berbentuk tulang ikan. Nah, metode selanjutnya itu ada New Seven Tools. New Seven Tools merupakan alat-alat bantu yang digunakan dalam eksplorasi kualitatif. Nah, di New Seven Tools itu kualitatif, SQC itu kuantitatif. Di New Seven Tools yang pertama ada affinity diagram yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir sejumlah fakta, opini, dan ide. Kemudian ada interrelationship diagram yang merupakan alat untuk menemukan pemecahan masalah yang memiliki hubungan kausal yang kompleks. Kemudian ada tree diagram atau diagram pohon, merupakan teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dan tujuan sub terkait. Kemudian ada matriks diagram yang menunjukkan hubungan antara dua, tiga, atau empat kelompok informasi yang terdiri dari sejumlah kolom dan baris untuk mengetahui sifat dan kekuatan dari masalah. Kemudian ada activity network diagram yang digunakan untuk merencanakan atau menjadwalkan proyek. Kemudian ada proses decision program chart yang merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi muncul dan mengidentifikasi tindakan pencegahan dalam suatu rencana. Nah, kemudian ada matriks data analis yang merupakan diagram analisis data numerik berbentuk matriks yang menghasilkan komponen utama pengganti variabel yang berpengaruh pada suatu masalah. Nah, kemudian ada metode Six Sigma. Di Six Sigma sendiri terdapat 5 tahap, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Ada 6 aspek nih yang perlu diperhatikan dalam Six Sigma, yaitu identifikasi karakteristik produk yang memuaskan pelanggan, mengklasifikasikan semua karakteristik kualitas itu sebagai critical to quality individual, kemudian menentukan apakah setiap CTQ tersebut dapat dikendalikan melalui pengendalian material, mesin proses kerja, dan lain-lain. Kemudian menentukan batas maksimum toleransi untuk setiap CTQ sesuai yang diinginkan pelanggan, menentukan maksimum variasi proses untuk setiap CTQ, dan mengubah desain produk atau proses sedemikian rupa agar mencapai nilai target Six Sigma. Nah, tadi kan udah disebutkan ada 5 tahap di Six Sigma, yaitu define, measure, analyze, improve, dan juga control. Define sendiri itu merupakan penentuan proses apa yang akan dievaluasi agar secara nyata dapat mempengaruhi penciptaan laba bagi perusahaan. Measure, ada hal yang dilakukan, itu satu, menentukan karakteristik kualitas critical to quality yang terkait langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Dua, rencana pengumpulan data pada tingkat proses. Tiga, menghitung kapabilitas proses, yaitu melakukan pengukuran pada data yang dijadikan sampel sesuai dengan jenis data untuk kemudian dikonversikan dengan nilai sigmanya. Kemudian ada tahap analyze. Nah, di tahap analyze itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Satu, yaitu mendeteksi variabel utama yang mempengaruhi kecacatan agar dapat membantu mempermudah upaya penurunan tingkat kecacatan tersebut. Dua, konversi biaya kualitas. Tiga, mengkonversikan banyaknya kegagalan ke dalam biaya kegagalan kualitas. Kemudian yang keempat ada tahap improve, yaitu melakukan identifikasi dan deskripsi tindakan atau kegiatan perbaikan yang merupakan rekomendasi bagi pemecahan masalah pada tahap proses sehingga diperoleh cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas agar lebih baik dan efisien. Dan tahap kontrol, yaitu memantau seluruh perbaikan tindakan atau kegiatan agar tetap stabil dan sesuai dengan batas spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ada metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis yang merupakan metodologi terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis kegagalan atau kesalahan yang sudah terjadi atau yang mungkin akan terjadi dengan tujuan mencegah kegagalan yang memberikan dampak negatif pada hasil sebuah proses serta menemukan dan memperbaiki masalah yang berpotensi menimbulkan kecacatan pada produk yang akan dijual pada konsumen. Nah, manfaat dari FMEA sendiri ada membantu menganalisis proses manufaktur baru, meningkatkan pemahaman bahwa kegagalan potensial pada proses manufaktur harus dipertimbangkan,
mengidentifikasi defisiensi proses, menetapkan prioritas untuk tindakan perbaikan pada proses, dan menyediakan dokumen yang lengkap tentang perubahan proses untuk memandu pengembangan proses manufaktur atau perakitan di masa datang. Adapun langkah-langkah metode FMEA, identifikasi potensi mode kegagalan pada proses produksi, kemudian identifikasi potensi efek kegagalan pada proses produksi. Yang tiga ada identifikasi potensi penyebab kegagalan dalam proses produksi, kemudian menentukan nilai rating severity, occurrence, dan detection berdasarkan masing-masing indikator nilai rating, dan yang terakhir menghitung nilai risk priority number dengan cara mengkalikan hasil dari nilai rating severity, occurrence, dan detection. Nah, untuk modul 7 kali ini itu metode yang digunakan ada dua, yaitu Statistical Quality Control dan New Seven Tools. Nah, di Statistical Quality Control, yang tools pertama itu proses diagram, di mana proses diagram itu digunakan untuk membuat langkah-langkah atau proses pembuatan produk secara visual sehingga dapat membantu identifikasi dalam permasalahan pembuatan produk. Nah, di sini itu diisi langkah-langkah pengerjaan produk kalian. Misalkan yang pertama pastinya ada pengukuran, kemudian pemotongan, kemudian penghalusan, perakitan. Nah, ini nanti kalian bisa menjelaskan lagi mengenai pengecatan ataupun inspeksi. Nanti kalian jelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah pembuatan produk kalian dan mulai kan ada badan dan juga alas kan. Nah, nanti bisa mulai mungkin mengukur badan terlebih dahulu, baru alasnya ataupun gimana itu nanti kalian jelasin secara rinci di proses diagram. Nah, nah proses terakhir ini itu simbol segitiga terbalik atau artinya penyimpanan. Tools kedua ada check sheet atau lembar pengecekan yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis cacat yang ditemukan saat observasi beserta dengan jumlah cacatnya. Nah, pada praktikum ini CC yang digunakan berisi kolom periode, kolom jumlah produksi, kolom jumlah defek, dan juga kolom jenis defek. Nah, di sini di April 2022 didapatkan jumlah produksi sebesar 654 dan jumlah defeknya 31. Jenis defeknya itu nanti kalian breakdown sendiri ya. Kemudian tools ketiga ada histogram. Sebelumnya kan tadi ada jenis defeknya ada 5. Di mana histogram sendiri itu merupakan alat yang berbentuk diagram batang yang bertujuan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari produk cacat. Nah, di sini sumbu X-nya itu ada jenis defeknya, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah defek. Nah, jumlah defek sendiri itu didapatkan dari cheat sheet. Di sini itu ada total dari masing-masing defeknya. Nanti kalian pindah ke histogram dan nanti dapat dibuat diagram batangnya. Kemudian tools keempat ada diagram Pareto. Diagram ini digunakan untuk mengetahui urutan masalah terbesar hingga terkecil berdasarkan frekuensi dari diagram histogram. Nah, dari grafik ini juga itu dapat diketahui jenis defek apa sih yang perlu difokuskan untuk melakukan perbaikan. Nah, nanti itu kalian urutin dulu defek apa yang paling tinggi dari, nah ini tuh kan tadi udah dapat di histogram kan sudah dapat totalnya. Nah, nanti di Pareto itu kalian cari, oh, defek tertinggi itu apa sih? Nah, misalkan di contohku ini ada baret dengan 77. Kemudian kalian urutan dari terbesar hingga terkecil. Kemudian tools kelima ada scatter diagram. Scatter diagram itu digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y dalam suatu proses. Nah, variabel X-nya di sini itu cacat warna, variabel Y-nya jumlah produksi. Jadi ini membandingkan cacat warna dan jumlah produksi. Nah, di sini itu ditunjukkan korelasi positif di mana variabel X ada peningkatan di variabel X yang diikuti dengan variabel Y. Semakin di mana itu semakin tinggi jumlah produk
maka semakin tinggi juga cacatnya. Nah, dapat diketahui juga bahwa terdapat hubungan yang kuat antara defek warna dan juga jumlah produksinya. Kemudian tools keenam ada control chart, di mana control chart sendiri itu digunakan untuk memonitor kinerja proses atau produk dalam membantu mengidentifikasi perubahan atau variasi yang tidak normal. Nah, praktikum kali ini tuh kita menggunakan peta kontrol P atau peta kontrol berdasarkan proporsi kesalahan. Peta kontrol sendiri itu ada dua, yaitu peta kontrol variabel dan peta kontrol atribut. Nah, peta kontrol variabel itu ada peta kontrol X dan juga peta kontrol R, di mana variabel ini itu merupakan sesuatu yang dapat dihitung. Misalkan berat suatu produk itu harus 5 kilogram. Jadi kalau lebih ataupun kurang dari 5 kilogram itu dapat dianggap cacat. Beda lagi kalau atribut. Atribut ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihitung. Nah, misalkan contoh di sini itu warna. Kan tidak ada satuan dari warna. Jadi perhitungannya itu langsung produk. Kalau misalkan ada cacat warna yang tidak rata atau cacat warna yang memudar dan lain sebagainya. Nah, itu dimasukkan di atribut. Contoh peta kontrolnya itu ada peta kontrol P dan juga peta kontrol C. Nah, pada tabel control chart terdapat kolom periode, jumlah produksi, cacat warna, proporsi, UCL, CL, dan LCL. Di periode April 2022, ya, jumlah produksinya 654 dan diketahui cacat warnanya 3. Nah, kemudian dihitung proporsinya. Proporsi itu sendiri didapatkan dari cacat warna dibagi dengan jumlah produksi periode tersebut. Kemudian menghitung center line atau garis tengah yang didapatkan dari total cacat warna dibagi dengan total jumlah produksi. Kemudian menghitung UCL, yaitu center line ditambah 3 kali akar center line kali dalam kurung 1 dikurangi center line dibagi dengan N. N-nya sendiri itu adalah jumlah produksi. Nah, untuk LCL yaitu center line dikurangi 3 dikali akar center line dikali dalam kurung 1 kurangi center line dibagi dengan N. Kemudian dari peta kontrol ini itu kita dapat tahu, oh ternyata data data ini itu tidak ada yang keluar dari batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah. Nah, kalau misalkan ada yang keluar dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, itu dapat dilakukan iterasi lagi, penghitungan lagi. Jadi nanti yang tidak terkontrol atau di luar batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah itu dibuang, kemudian nanti menghitung eh, center line, upper center line dan juga lower center line-nya. Yang ketujuh ada fishbone diagram atau diagram sebab akibat, merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama yang mempengaruhi kualitas suatu produk. Nah, ini terdiri dari 5M plus 1E, yaitu ada mesin atau mesin, man atau manusia, metode atau metode, material atau bahan baku produksi, measure atau pengukuran, dan environment atau lingkungan. Nah, ini itu kalian nanti sebutin faktor-faktor atau pengaruh apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya cacat yang diklasifikasikan menjadi 5M plus 1E ini. Jadi harus ada ya 6 ini itu di fishbone diagram masing-masing cacatnya. Kemudian ada metode New Seven Tools. Nah, tools pertama di New Seven Tools itu ada affinity diagram. Dan nanti itu teman-teman list daftar kesalahan di sini di mana faktor kesalahan ini adalah faktor-faktor yang ada pada fishbone diagram. Nah, nanti jadi itu kalian fishbone diagram ini itu dipindah di daftar kesalahan di affinity diagram. Jika ada faktor, kan ada 5, nanti bakal ada 5 fishbone diagram. Nah, jika ada faktor yang sama, tidak usah di list kembali. Jadi, misalkan ini ada gangguan pada mesin. Ini kalian list semua faktor-faktornya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kotak yang ini. Di ini
gangguan pada mesin itu masuk ke dalam mesin. Jadi langsung aku ditulis gangguan pada mesin. Jadi yang ada di daftar kesalahan ini harus ada di kotak-kotak yang ini. Nah, di tools kedua ada interrelationship diagram yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan kompleks antar berbagai faktor dalam suatu proses agar dapat membantu mengidentifikasi pola dan keterkaitan antara faktor. Nah, kotak-kotak yang ada di affinity diagram ini itu dimasukkan ke dalam bulat-bulat putih di interrelationship diagram. Nah, misalkan ini tadi kan udah dicontohin gangguan pada mesin. Nah, itu gangguan pada mesin itu dimasukkan berdasarkan, jadi pengelompokannya berdasarkan kotak-kotak masing-masing. Jadi di sini misalkan mesin, di sini manusia, di sini metode dan lain sebagainya. Jadi nanti bakal ada 6 ya. Nah, misalkan nih di sini gangguan pada mesin, kemudian di penjadwalan maintenance berantakan, ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi beberapa faktor lainnya. Misalkan di sini udah ada gangguan pada mesin. Nah, di sini itu kerusakan pada mesin. Berarti ini itu faktor yang mempengaruhi kedua faktor yang ada di bulat-bulat putih. Dan terus ketiga ada tree diagram atau yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antar tujuan utama dan subtujuan dalam suatu proses atau masalah, lalu dapat membantu untuk menentukan urutan tindakan. Nah, tadi kan udah diketahui faktornya pada bulat-bulat putih di sini ya. Nah, di sini itu merupakan upaya perbaikannya. Jadi di blok putih kotak putih di sini itu merupakan upaya perbaikan dari bulat putih di interrelationship diagram. Di ini ada melakukan pengecekan mesin secara rutin. Nah, untuk memperbaiki jadwal maintenance itu ini merupakan upaya perbaikan juga dari penjadwalan maintenance berantakan. Kemudian tools keempat ada matriks diagram, di mana matriks diagram ini memperlihatkan hubungan antar tiga set data atau faktor dalam suatu data dalam mengidentifikasi korelasi dalam membuat keputusan. Nah, di sini itu ada tiga yang mempengaruhi, yaitu faktor itu sendiri, aktivitas perbaikan, dan juga aktivitas spesifik, di mana faktor didapatkan dari interrelationship diagram, kemudian aktivitas perbaikan itu didapatkan dari tree diagram yang kotak kuning, dan aktivitas spesifik itu didapatkan dari tree diagram yang kotak putih. Nah, di sini itu antar tiga faktor tersebut itu dihubungkan bagaimana korelasi dari tiga faktornya. Jadi misalkan ini ada penjadwalan maintenance berantakan, hubungannya dengan memperbaiki jadwal maintenance itu apa sih? Di sini itu ada keterangannya. Jadi kotak merah itu sangat berkaitan, segitiga hijau itu berkaitan, dan bulat kuning itu tidak berkaitan. Oh, ternyata di sini itu tidak berkaitan karena kemudian nanti eh, dilihat lagi hubungan antara aktivitas perbaikan, perbaiki jadwal maintenance dan juga aktivitas spesifiknya melakukan pengecekan mesin secara rutin itu, oh ternyata sangat berkaitan. Terus kelima ada activity network diagram, merupakan diagram yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara kegiatan dalam suatu proses dan membantu dalam menentukan waktu dan sumber data yang dibutuhkan. Pada activity network diagram itu di-list terlebih dahulu daftar kegiatan yang ada, kemudian diisi kode kegiatannya, kegiatan sebelumnya, dan durasinya. Di sini ada daftar kegiatannya itu yang pertama pengukuran dengan kode kegiatan A dan durasinya 15 menit. Nah, di sini itu misalkan ini kan kenapa kok kegiatan sebelumnya ada A. Nah, itu nanti diisi pemotongan. Misalkan nih, soalnya kan pemotongan nggak bisa dilaksanakan sebelum pengukuran dilakukan. Makanya itu kegiatan sebelumnya harus ada A. Kemudian setelah itu dibuat activity network diagramnya. Yang paling kiri itu ada operasi satu dengan kode A durasinya 15 menit. Kemudian ke operasi 2 dengan kode B dan seterusnya. Jadi dilanjut sampai operasinya selesai. Kemudian tools keenam ada analisis diagram matriks yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Di sini itu ada 4 kolom yaitu primary, secondary, importance, dan juga realita
saat pembuatan produk praktikum SPT. Nah, primary ini merupakan aktivitas perbaikan, sekunderinya merupakan aktivitas spesifik. Di sini contohnya primerinya yaitu memperbaiki jadwal maintenance. Nah, sekunderinya ada melakukan pengecekan mesin secara rutin dan juga menyusun jadwal rutin maintenance. Di sini nanti importance-nya itu diisi dari antara 1 sampai 3. Ini tuh penting nggak sih dilakukan pengecekan mesin secara rutin? Nah, di sini itu contohnya sangat penting dilakukan. Untuk realita di praktikum SPT-nya itu sudah dilakukan atau belum sih? Oh, ternyata ini sudah dilakukan. Jadi, angkanya cukup 1 sampai 3 ya. Kemudian tools terakhir ada Process Decision Program Chart atau PDPC, di mana digunakan untuk memperlihatkan potensi risiko dalam suatu proses dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini itu tujuannya kan untuk mengurangi defek pada produknya. Jadi nanti eh, kemudian tindakannya apa sih yang bisa dilakukan? Contohnya di sini ada memperbaiki jadwal maintenance. Kemudian apa sih langkah-langkahnya? Di sini ada 2, yaitu melakukan pengecekan mesin secara rutin, menyusun jadwal rutin maintenance. Kemudian ada nggak sih kemungkinan masalahnya? Nah, di sini ada pengecekan asal-asalan dan juga jadwal tidak dilaksanakan. Kemudian ada nggak sih perbaikan yang mungkin dilakukan? Nah, di sini itu adanya hukuman buat operator dan juga pengawasan. Ada simbol lingkaran dan juga silang. Lingkaran sendiri itu kode kode yang mungkin dapat dilakukan, sedangkan silang itu kode yang tidak mungkin atau sulit dilakukan. Nah, di sini itu eh, dia menganalisis, oh ada yang melakukan pengecekan mesin secara rutin itu ada kemungkinan bisa dilakukan, sedangkan menyusun jadwal rutin maintenance itu dia sulit dilakukannya. Nah, itu pemaparan dari modul 7 pengendalian kualitas dan juga ada metode statistical quality control dan use seven tools yang nanti akan digunakan. Kurang lebihnya dari aku, mohon maaf dan terima kasih.